ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu zama'u tanazzaha an qawli wajli wa niyati fihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi 'inda jahli matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi ati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul maghfaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati ahraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَوْا أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Al-A'raf 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat memiliki batas waktu kehidupan. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat
memiliki batas waktu kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan setiap yang bernyawa pasti akan berproses menuju kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum, maka tatkala datang apa itu ajal, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa diundurkan walaupun hanya 1 detik, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik. Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, semua mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, sampai umatnya Rasulullah Muhammad, semua pasti mempunyai batas waktu kehidupannya yang dinamakan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka tatkala ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa dimundurkan walaupun hanya 1 saat, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 saat. Maknanya apa? Ajal datangnya pas sesuai dengan kontrak. Kalau sampean dikontrak umur 40 mati, umur 40 meninggal dunia, yaitu ajalnya yang akan menghampiri sampean tatkala sampean umur 40 tahun. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rasulun minkum, wahai anak cucu Adam. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rasulun minkum, wahai anak cucu Adam. Imma ya'tiyannakum rasulun minkum, tatkala sampean didatangi, tatkala sampean diajak, disampaikan oleh rasulun minkum, oleh rasul di antara kalian, rasul dari kalangannya sampean semua, yaqussuna alaikum ayati, dan mereka menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Mereka menyampaikan kepada kalian tentang ayat-ayatnya Allah, tentang kekuasaannya Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Famanittaqo, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslaha, dan lakukan perbaikan diri. Jadi kalau sampean sudah mendengar ayat-ayatnya Allah disampaikan oleh para rasul dari kalangannya sampean, kalau sekarang para penerusnya Rasulullah, para penerus nabi-nabi Allah, siapa? Ulama. Para ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Para ulama adalah pewaris dari para nabi. Para ulama adalah penerus perjuangan dari Rasulullah. Dia akan terus menyampaikan ayat-ayatnya Allah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan buat kita bahwa besok di akhir hayat kita, bahwa besok di yaumil qiyamah akan ada surga dan juga ada neraka. Wa manittaqo, maka bertakwalah kalian, wa aslaha, dan perbaiki diri kalian. Jadi apabila datang ayat-ayatnya Allah kepada kita, petunjuk-petunjuknya Allah kepada kita, maka bukalah hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah itu, agar kita ditakwakan oleh Allah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengadakan perbaikan bagi diri kita sendiri. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apabila sudah
ada rasa takwa di dalam hati dan terus kita memperbaiki diri kita sendiri, maka tingkatan kita di hadapan Allah sama seperti tingkatannya para wali. Gimana para wali? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa khauf, ketakutan di dalam hati mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak ada pula rasa sedih, rasa khawatir, itu tidak ada. Jadi kalau sampean bisa menerima ayat-ayatnya Allah yang disampaikan oleh para ulama dan mengadakan perbaikan diri dalam diri kalian, maka tingkatannya sampean seperti para wali. Mana para wali? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut di dalam diri orang yang dicintai oleh Allah, dan tidak ada rasa sedih hati ataupun khawatir. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan siapa orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, tidak mau atas petunjuk-petunjuk Allah dilewatkan oleh para ulama, wastakbaru, maka dan mereka bersombong hati, tidak mau mendustakan ayatnya Allah dan sombong anha, dari apa yang disampaikan oleh para ulama itu, ulaika ashabun nar, maka mereka semua, maka kalian, maka kamu ashabun nar, akan menjadi sahabatnya neraka, menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, maka bagi kalian semua akan masuk ke dalam neraka itu khalidun, kekal selama-lamanya. A'udzubillah. Ini kok pas, babnya pas tentang ajal. Ajal kita sudah ditentukan, mati kita sudah ditentukan, batas waktu kita sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Mubin yang terletak di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita berikhtiar, tinggal kita berusaha menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian membawa Islam. Tidak khawatir bagi wali-walinya Allah, mau mati kapan saja, mau meninggal kapan saja, di mana saja, asalkan di dalam hati ini tetap terus ditetapkan iman dan Islam kita oleh Allah, dan ditakdirkan kita oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Mau mati kapan saja, monggo, sakerso Gusti Allah. Mau meninggal di mana saja, monggo. Kalau itu sudah ajalnya, yang penting kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, membuat bekal kita tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat sampean, mumpung sampean diberi kesehatan oleh Allah, pergunakan kesehatan itu semaksimal mungkin. Mumpung sampean masih diberi umur panjang oleh Allah, pergunakan umur panjang itu dalam kebaikan, dalam ibadah dan taat kepada Allah. Tebarkan kebaikan, tebarkan manfaat kepada semua orang, karena sebaik-baiknya umat Kanjeng Nabi Muhammad yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita manusia yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Pegang itu. Wastabiqul khairat. Berlomba-lombalah Anda untuk menebarkan kebaikan itu. Dengan cara apa? Sekarang pada musim pandemi, minimal sampean harus menjaga kesehatannya sampean, menjaga kesehatan sampean agar sampean tetap terus bisa beribadah kepada Allah, tidak sakit.
Kalau sudah sakit, ngerangkeng ya. Jaga pola makan. Waktunya makan, makan. Olahraga. Habis ngaji, olahraga. Gak ikut ngaji, Pak. Kok bisa? Bangunnya jam 7. Terus mau minta sehat. Sudah ditetapkan. Kematian sudah ditetapkan di kitab Al-Quranul Mubin. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kita mau mati kapan saja, mau mati di mana saja, asalkan kita membawa iman Islam, insya Allah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Pamanittaqo wa aslaha. Jadi kalau sampai sudah mendapatkan petunjuk dari Allah lewat para ulama, lewat para yai, lewat para ustaz, insya Allah kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, wa aslaha, pasti kita akan berubah. Pasti orang yang bertakwa akan berubah dari maksiat menuju taat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Yang dinamakan hijrah, minal maksiati ila taatillah. Dari perlakuan maksiat, dari kelakuan bermaksiat menjadi menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa melakukan perubahan, di dalam hati kita sudah ada takwa, kita setingkat dengan para wali, para aulia Allah yang di dalam hatinya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak ada rasa sedih hati. Jadi orang wali itu nggak ada sedihnya. Tugasnya mereka hanya menyampaikan, tugasnya mereka hanya mendakwakan. Mau tidak mau itu urusan dengan Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa siapa-siapa orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, tidak mau atas petunjuk yang disampaikan oleh para ulama, wastakbaru anha, bahkan mereka menyombongkan diri dari ayat-ayatnya Allah itu, ulaika ashabun nar, maka mereka itu menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan masuk di dalam neraka itu selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga iman kita oleh Allah, dijaga Islam kita oleh Allah, sehingga nanti kita waktunya kita dipanggil oleh Allah, kita membawa iman dan Islam. Ayo terus perbaiki diri kita. Dalam masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan minimal 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. Minimal itu. Tambah 4M. Menjauhi kerumunan. Tambah lagi 5M. Mengaji. Ya, semangat ya. Katakan dengan Nabi, la doror wala diror. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Dengan kita memakai masker, dengan kita mencuci tangan, dengan kita menghindari kerumunan, itu dua-duanya kita lakukan. Tidak mendolimi diri sendiri dan juga tidak mendolimi orang lain. Monggo yang nggak percaya terhadap corona, monggo, asalkan nggak usah keluar dari rumah, ya, bertapa di dalam rumah. Kalau sudah keluar dari rumah, itu udah urusannya dengan masyarakat. Kita harus menjaga masyarakat dari ketularan dari virus corona, ya. Jangan sampai kita termasuk hamba-hambanya Allah
yang mendolimi diri kita sendiri dan juga orang lain. Dawuhnya Kanjeng Nabi, la darara wa la dirara. Jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri, bahkan juga membahayakan orang lain. La mu'min ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mencintai kesehatan kita, kita juga bisa menjaga orang lain supaya sehat. Kalau kita cinta kesehatan, kita juga berikan cinta itu juga bagi orang lain. Jangan sampai orang lain kita sehat, orang lain sakit. Bahkan sebaliknya, orang lain sehat, diri kita sakit. Di YouTube banyak sampai virus-virusnya itu di rumah sakit itu dihirup ahli terapi, nggak nyampe 1 minggu mati, nggak nyampe 1 minggu mati. Makanya jangan kita itu menjadi penentang ayat-ayatnya Allah. Kalau kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang penting kita jaga diri, jaga keluarga kita dari naro, dari api neraka. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Gak usah kita mendolimi diri kita sendiri, bahkan mendolimi orang lain. Kalau kita mendustakan ayat-ayatnya Allah, bahkan kita takabur, kita sombong dari peringatannya Allah, maka kita dinyatakan oleh Allah ashabun nar, menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Ingat-ingat ya, kita punya batas waktu hidup, kita punya batas waktu kontrak kehidupan di dunia. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri kita sendiri dengan memperbanyak ibadah, dan juga kemaslahatan orang lain dengan menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan Islam, yang dikatakan orang Islam yang sejati itu, dia bisa menyelamatkan Islam lainnya, orang Islam lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Pegang-pegang itu. Jangan sampai kita dikategorikan, digolongkan oleh Allah terhadap golongan orang yang mendolimi diri sendiri dan juga orang lain. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah